Wah, Baik, selamat malam. Saya tegur sapa juga buat Ibu Ade Mardiah, ya, SEMM Par. Selamat malam Bu Ade, apa kabar? Wilujeng wengi, alhamdulillah. Salam sehat semua. Siap, Kak. Ya, Hatur nuhun. dan tentunya Bapak dan Ibu semuanya yang tidak bisa saya sapa masing-masing, tetapi saya yakin Bapak dan Ibu pada malam hari ini adalah dalam keadaan sehat walafiat dan penuh bahagia. Dan selanjutnya malam ini adalah malam santai untuk membicarakan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan eh, situasi kondisi yang berkaitan dengan dunia perkembangan saat ini pada umumnya dan khususnya adalah dalam aspek-aspek yang tentu persoalan-persoalan yang nanti akan Bapak dan Ibu sampaikan juga kepada kita semua di samping sumber informasi dan pengalaman serta strategi solusi yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Baiklah Bapak dan Ibu, pertemuan webinar pada malam hari ini kita akan mulai, tidak memperpanjang pembicaraan pembukaan saya ini. Terlebih dahulu saya sampaikan salam silaturahim kepada Bapak dan Ibu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak dan Waalaikumsalam. Ibu semuanya dan salam bahagia buat kita semuanya. Selanjutnya yang kedua, saya haturkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu di dalam pertemuan ini dalam rangka kita bisa mengenal satu sama lain yang bisa dipastikan bahwa di dalam ruangan ini adalah terdiri daripada Bapak dan Ibu yang memang malang melintang eh, sebagai profesional di bidang masing-masingnya dan nanti akan berdiskusi yang berkaitan dengan eh, aspek eh, sesuai dengan topik kita, yaitu bagaimana kita merespon di era industri 5.0 ini, sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang akan dihadapi oleh kita, tentu nanti dari Bapak dan Ibu narasumber yang memberikan pencerahan kepada kita. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita mulai saja bahwa perkenalan saya sebelum saya lupa, nama saya Rohyan Sosiadi, saya dari Lembaga Edupart yaitu Yayasan Daya Guna Insani yang memang berfungsi berperan untuk mengkolaborasikan atau mensinergikan dunia pendidikan dengan dunia industri, terutama adalah yang berkaitan dengan Bapak dan Ibu yang sudah sebagai praktisi yang malang melintang, namun juga membutuhkan perkembangan eh, pendidikan akademik yang lebih lanjut dari strata satu, 2, dan 3, dan kita bisa sharing atau berbagi di dalam pertemuan kelas ini. Dan di sini Bapak dan Ibu ada narasumber yang pada malam hari ini kita mendapatkan kesempatan pencerahan dari Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Arif Saifuddin sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Madya Bandung ya Pak. Dan selanjutnya barangkali untuk perkenalan dan pengalaman Bapak bisa langsung saja sambil sharing dengan Bapak dan Ibu di dalam pertemuan malam hari ini. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk menyimak paparan dari Bapak Kadis, Bapak Dr. Kandidat Dr. Andes Arif Saifuddin, terutama yang berkaitan dengan fenomena yang dialami oleh Bapak sebagai praktisi maupun sebagai akademisi di dunia khususnya adalah pariwisata dan umumnya adalah di dalam organisasi, bisa disebut organisasi publik maupun di organisasi privat, barangkali bisa sharing dengan kita sehingga seperti apa seharusnya kita menghadapi tantangan ke depan ini. Barangkali itu Pak Arif, kami persilakan waktu dan kesempatannya Pak Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat, sampurasun. Rampes. Hari ini, Alhamdulillah bisa bersilaturahim. Kemarin bertemu Pak Rohyan juga, Ibu Ade. Ini kita discuss saja ya. Jadi biar santai gitu kan. Kalau terlalu serius juga kayaknya sih nantinya menjadi sesuatu hal yang berat gitu. Padahal kan kalau berbicara pariwisata itu semuanya yang ringan-ringan dan yang lucu-lucu. Jadi artinya justru bagaimana kita bisa mengembangkan diri ketika kita ini berbicara pariwisata. Di sini kita sharing saja karena saya pun juga tentunya masih banyak hal-hal yang eh, perlukah saya dalami dan lain sebagainya. Jadi kita sharing saja di sini. Malam ini topiknya pentingnya pendidikan tinggi dalam menghadapi perkembangan industri era 5.0. Betul bahwa pendidikan tinggi sangat penting. Tadi saya juga mendengar di awal apa namanya pengalaman-pengalaman di sini ternyata juga ada yang sudah menyelesaikan S2 gitu. Jadi sebetulnya kalau kita melanjutkan pendidikan itu nggak ada yang berat, nggak ada yang apa nama apalagi mengapa saya dulu S1-nya Doktor Andes Sarjana Hukum, tiba-tiba saya S2-nya ngambil Magister Pariwisata dan sekarang melanjutkan tentunya S3 ini konsentrasinya pariwisata. Karena pariwisata ini sangat sangat menarik gitu kan, sangat menarik dan saya pikir ketika kuliah juga semuanya karena menarik kita seolah bahwa sekolah itu berwisata gitu. Jadi artinya kalau dikatakan kuliah ini serius tapi santai gitu atau santai tapi serius, tapi betul-betul bahwa dari situ kita bisa mengembangkan berbagai hal. Nah, di sini tentunya saya ingin menyampaikan bahwa ilmu pariwisata ini adalah saya selalu menyampaikan kepada Pak Rohyan termasuk Ibu juga siapa tuh Ibu jadi lupa Mardiah, Ade, Ibu Mardiah. Bu Ade Mardia. Ade Pak, Ade. Ya, Bu Siap. Ade, Bu Ade Mardiah gitu kan. Bahwa ilmu pariwisata adalah ilmu yang mandiri. Saya tidak setuju bahwa ilmu pariwisata dikatakan adalah bagian dari ilmu lain. Kan gitu. Justru ilmu pariwisata ini kalau kita melihat sekarang mata kuliah yang berlaku, misalnya administrasi bisnis pariwisata, goalnya pariwisata, administrasi bisnisnya adalah apanya? Sebagai alatnya. Lalu juga kita berbicara apa namanya komunikasi pariwisata. Goalnya pariwisata gitu kan. Alatnya adalah komunikasi. Jadi pariwisata ini harus betul-betul berdiri sendiri. Kita harus bisa memahami dasar-dasar ilmu pariwisata. Lalu juga filsafat pariwisata, ada politik pariwisata gitu kan. Banyak hal. Ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Saya ketika sudah menyelesaikan magister pariwisata kemarin itu saya dengan praktisi saya di dinas, ternyata saya masih perlu mengembangkan diri kembali gitu kan. Mengembangkan diri akhirnya saya melanjutkan S3. S3 ya mohon doanya saja mudah-mudahan tanggal 7 besok SHR saya sudah bisa selesai. Saya 7 Februari besok sidang lagi. Mudah-mudahan dari situ tinggal sidang promosi doktor. Jadi kenapa saya katakan penting? Bagaimana kita bisa memahami pariwisata kalau kitanya tidak tentunya tidak mendalami ilmunya seperti itu. Kami pun juga sudah mulai berkomunikasi kaitan perlunya ada fakultas pariwisata, termasuk kemarin dengan pihak Unpad juga kami sampaikan bahwa penting. Kenapa juga penting? Industri pariwisata ini sudah menjadi satu kebutuhan dunia. Dunia internasional semua sudah berbicara industri pariwisata. Kenapa industri pariwisata? Karena industri pariwisata ini juga eh, menjanjikan berbagai hal yang sangat positif. Ketika kita berbicara pariwisata berkelanjutan, maka poinnya itu adalah bagaimana tentunya pariwisata ini bisa
berjalan sampai tentunya di masa yang akan datang. Baik. Dan kenapa pariwisata ini punya kekuatan yang luar biasa? Karena ini ada tiga elemen, yaitu ketika berbicara pariwisata berkelanjutan, ini ada yang namanya lingkungan, gitu, aspek lingkungan, lalu ekonomi, termasuk juga sosial. Jadi artinya bahwa dengan industri pariwisata ini akan apa namanya bisa menghasilkan satu nilai ekonomi yang tinggi. Kedua, lingkungan akan terjaga dengan baik. Dan ketiganya adalah ada keterlibatan masyarakat. Nah, ini yang perlu perlu apa namanya bahwa ilmu ini sangat penting dan berdiri sendiri menurut saya seperti itu. Lalu juga ketika berbicara pariwisata berkelanjutan, artinya bahwa sejauh mana kita mengenal daerah kita sendiri. Punten, kadang banyak orang hanya melihat saja, melihat dari healing dia, tapi kebetulan dia tidak punya ilmunya. Akhirnya dalam penyampaian itu tidak berdasar kepada keilmuannya. Dan akhirnya tidak bisa nyambung ketika kita berbicara dengan hal-hal apa ketemu orang-orang yang seperti itu. Sehingga bahwa ketika kita menghadapi globalisasi ini, pariwisata dunia, kita harus mempersiapkan SDM pariwisata. Sekarang kita sudah punya tentunya di Indonesia ini beberapa perguruan tinggi, ada di UPI, kalau tidak salah itu manajemen resource ya. Lalu juga Bu Ade di Magister Manajemen Pariwisata ya, Bu Ade ya. Betul, Pak. Itu. Saya di Magister Pariwisata Berkelanjutan di Unpad kan gitu. Lalu juga ada apa namanya eh, ya artinya di Unpad sendiri kemana ada yang namanya pariwisata bahari itu kan. Saya bilang itu bagian dari pariwisata itu kan ketika berbicara pariwisata bahari. Nah, tentunya dengan kelengkapan kita termasuk juga kita punya apa namanya punya STP gitu kan, Poltekpar ya, NHI. Itu kan juga satu satu modal buat negara ini dari berbagai sisi. Nah, tentunya bahwa kita sangat perlu SDM pariwisata yang betul-betul mengenali itu. Bagaimana juga ketika kita sekarang bisa melihat pariwisata dunia. Pariwisata dunia saat ini semua orang, semua negara berpikir kepada pariwisata dunia. Di samping juga kalau kita lihat beberapa negara yang sudah membebaskan visa. Eh, Dia melihat kita berbicara visa dengan dengan dihilangkannya visa, tapi banyak pengunjung wisatawan ini juga bisa bisa terhitung ya. Salah satunya yang saya ketahui adalah Turki ya, Turki seperti itu. Ketika berbicara kita mengenali daerah kita sendiri, artinya bahwa ketika kita akan menjadikan satu daerah itu menjadi satu apa namanya destinasi wisata, eh, tidak perlu kita terlalu mengada-ngada. Contoh aja misalnya, ketika kita datang ke Turki, Turki itu adalah lebih ke sejarah kan gitu. Lalu juga heritage-nya. Saya pada saat itu menanyakan di mana tempat pertunjukan seni dan sebagainya. Sulit sekali untuk mendapatkan itu. Tapi branding mereka di sana. Jadi artinya ketika kita juga akan menjadikan destinasi wisata di suatu tempat kita harus mengenali daerah kita sendiri, potensinya apa gitu kan. Lalu kita akan brandingnya seperti apa, kan seperti itu. Jadi pariwisata ini sangat penting. Kita harus mempersiapkan SDM yang tangguh, SDM yang punya strategi gitu kan, SDM yang bisa membaca tuntutan-tuntutan dan juga kita harus bisa menghadapi politik pariwisata dunia. Jadi sekarang ini juga bisa jadi apa namanya ketika kita bersaing dengan pariwisata di tempat lain itu tidak hanya tentunya ya tentulah kalau yang namanya keamanan, tertiban dan sebagainya itu sangat-sangat pokok ya. Tapi juga ketika terjadi satu permasalahan kemarin saya sempat mendalami yang kaitan apa namanya wisatawan Singapura sempat ramai itu di apa itu di Braga kan gitu. Sementara
ketika berbicara hukum pidana pelecehan itu kan harusnya ada laporan delik aduan. Delik aduan di mana dia harus melaporkan sehingga bisa diproses seperti itu. Ketika itu tidak diproses, ya tidak bisa. Ketika dia tidak mengadukan, maka tidak bisa diproses. Tapi kan bisa menentukan bahwa itu benar. Salahnya itu adalah harus melalui keputusan hakim dalam pengadilan kan gitu. Nah, saya melihat ini ada sisi politik pariwisata yang dilakukan gitu kan. Karena seolah-olah bahwa kalau kalau kan kalau berbicara pidana itu harus dirunut seperti apa gitu kejadiannya, apa betul gitu kan. Saya lihat itu di daerah yang banyak orang kan begitu. Apakah betul seperti itu? Karena itu bisa banyak hal itu misalnya, oke lah memang mereka ada hal yang nggak pas gitu ya. Dan kebetulan bukan orang Bandung. Dia ketika sedang si wisatawan sedang membuat konten lah gitu di belakangnya sendaguro yang sebetulnya nggak boleh lah gitu. Tapi ketika sudah berbicara pelecehan itu seperti apa gitu? Apakah ini ada sebetulnya dia itu lewat kan kalau orang Sunda sama punten itu kan ketika punten itu tangannya kan di depan punten itu ya mungkin tersenggol seperti apa. Maksud saya ini juga harus dilihat juga apakah ini ada politik pariwisata di sini gitu kan. Sehingga seolah-olah bahwa Bandung tidak menjadi pilihan yang baik dan sebagainya. Ini juga harus kita pahami semua. Sehingga apalagi kalau kita lihat Bandung ini apa namanya? Bandung ini netizennya luar biasa. Kebanyakan itu sebetulnya yang apa tuh eh, orang-orang Bandung yang tinggal di luar yang dia begitu datang ke Bandung kok jadi beda gitu dulu ada tempat dia Mejeng sekarang udah nggak ada dan sebagainya seperti itu jadi maksudnya adalah ilmu-ilmu pariwisata itu harus kita kita dalami semua kita sebagai insan pariwisata kita juga tidak bisa hanya melihat dari satu sisi ini saja apa namanya kulitnya saja tapi bagaimana mendalami dasar-dasar pariwisata itu seperti apa gitu kan. Lalu juga strategi pengembangan destinasi wisata seperti apa gitu. Dan ilmu ini juga akan berguna bagi siapa? Bagi seluruh eh, nama UJP ya, pelaku usaha pariwisata ini juga sehingga juga apa namanya dengan ilmu ini ya kita tentunya bisa lebih meningkatkan berkaitan dengan kepariwisataan seperti itu. Jadi dalam pertemuan ini saya mengajak karena juga dinas pun juga agak berat gitu ya kalau hanya melakukan sendirian saja. Kenapa? Karena apalagi mengurus untuk kota besar Bandung seperti ini juga banyak hal yang memang harus kita kita siapkan. Lalu juga ketika berbicara insan pariwisata kan banyak sekali, termasuk juga salah satunya himpunan pramuwisata gitu kan. Himpunan pramuwisata ini juga sebagai ujung tombak bagaimana mereka untuk menyampaikan pesan-pesan pariwisata di satu daerah. Makanya juga salah satunya kami mengadakan juga pembinaan-pembinaan, tentunya pelatihan kepada para HPI, HPI yang ada. Hanya namun juga kalau saat ini Dinas Pendidikan Pariwisata Kota Bandung juga memang belum bisa untuk memenuhi semuanya. Terus terang saja, sektor pariwisata di Kota Bandung itu kurang lebih eh, hampir 48% itu PAD-nya di sektor pariwisata. Saya terakhir mendapat informasi itu PAD kita itu di tahun 2024 sebesar 917 miliar. Tapi terus terang saja anggaran kami hanya 15 miliar, tidak 10%-nya dan bahkan mungkin tidak 5%-nya. Seperti itu. Tapi semua targetan tercapai dan sebagainya. Hanya juga yang harus kita sikapi adalah bagaimana kita menghadapi tentunya pariwisata internasional. Ini yang harus kita kita apa menjadi perhatian kita. Sehingga saya pikir perlulah pendidikan tinggi itu untuk apa? Untuk bagaimana kita bisa lebih jauh mengenali apalagi kepariwisataan ini saya sedang berjuang terus bagaimana agar ada fakultas ilmu pariwisata gitu kan ini ini harus berdiri sendiri. Saya bilang nggak bisa
pariwisata itu ditempelkan di ilmu-ilmu lain, tapi pariwisata ini harus berdiri sendiri seperti itu, sehingga bisa menjawab semua tantangan dan tentunya juga apa namanya para insan pariwisata juga bisa mendapatkan eh, ilmu pariwisata secara utuh gitu. Pak Rohyan, saya harus berapa lama ini menyampaikan, Pak? Bapak ada sekitar 7 menit lagi, Pak. Menit lagi. Oke. Saya senang tadi melihat, wah sudah ada yang lulus ya, Magister Pariwisata ya, S2, S2 ya, Ada S2. 100 orang, Pak. Wah iya, ini kan jangan jangan ini dijadikan sekolah ini menjadi beban, enggak lah. Sekolah ini apalagi apalagi kita berbicara sekolah pariwisata, ini healing. Saya senang banget, makanya saya nggak kapok sekolah. Saya baru selesai saja S2, saya udah lanjut S3. Saya nggak istirahat dulu itu kan, begitu lulus apa namanya bulan Agustus waktu itu saya lulus, Agustus, Oktober, November saya udah ikut lagi S3 kan seperti itu. Karena apa? Karena mengasihkan loh ilmu pariwisata itu. Teman-teman saya melanjutkan S2-nya karena sarjana hukum, dia lanjutnya magister hukum. Saya dibilang kenapa nggak mau lanjut? Ah, nggak, saya bilang "Ah, kalau saya lanjut sarjana apa sarjana hukum magister hukum tuh ayo aja urusannya itu kasus dan kasus." Saya bilang saya nggak mau urusan kasus gitu kan. Tapi kalau ketika pariwisata itu, waduh, itu yang dipikirnya yang seneng-seneng bagaimana kita membuat orang lain seneng juga gitu kan. Selain kita senang juga bagaimana kita membuat orang lain senang, ini yang asiknya kan gitu. Tapi kalau misalnya ilmu lain, apalagi yang saya pernah di sarjana hukum itu S2-nya ayo kasus aja pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Kemudian saya kan ambilnya hukumnya pidana dulu. Nah, ini sebetulnya yang harus kita tentunya harus kita syukuri bagi para insan pariwisata, ini hal yang asik ini. Dunia sekarang sedang merambah ke industri pariwisata sehingga saya pikir harus mempersiapkan. Nah, bagi Bapak dan Ibu tentunya semangat Pak, Bapak dan Ibu. Kalau memang misalnya belum lanjutkan S2, lanjut S2, S3 lanjut S3. Saya juga sekarang kuliah di S3 ini umur saya 56 tahun kok gitu kan. Tapi saya nggak berpikir bahwa aduh ngapain ya 4 tahun lagi saya pensiun misalnya di dinas itu kan pensiun di 60 tahun. Tapi saya merasakan satu hal yang menyenangkan ketika saya sekolah ngambil pariwisata ini karena juga banyak hal dan pariwisata ini betul-betul ternyata bisa mendorong mendorong apa namanya ekonomi masyarakat. Karena satu satu daerah itu bisa dikatakan daerah atau negara sekalipun itu bisa dikatakan negara itu baik ketika apa? Ketika negaranya kaya, masyarakatnya juga kaya. Tapi kalau negaranya kaya atau pemerintahnya kaya, masyarakatnya miskin, maka itu nggak ideal banget. Kenapa? Karena semua tentunya pendapatan daerah itu akan lebih condong ke bagaimana mengangkat kemiskinan menjadi masyarakat yang sejahtera ini. Tapi kalau misalnya pemerintahnya udah kaya, masyarakatnya kaya, nah ini yang keren, ini sangat ideal. Kenapa ideal? Karena nanti dia bisa mengembangkan hal lain. Apalagi dengan misalnya bahwa masyarakatnya mempunyai pendidikan yang cukup bagus, sehingga juga ini akan sangat membantu. Sekali lagi bahwa pariwisata ini sangat penting buat Bapak dan Ibu, itu bahwa pariwisata ini yang bisa memberikan, industri pariwisata memberikan kesejahteraan dan sebagainya, seperti itu. Maaf sebentar nih. Eh, Seperti itu sehingga saya pikir ini udah menjadi perhatian kita semua. Saya doakan juga Bapak Ibu para apa namanya insan pariwisata terus jangan takut, semangat untuk melanjutkan pendidikan. Tidak perlu takut usia udah berapapun. Saya ingat itu waktu saya disuruh kuliah sama Prof. Hen Darmawan, itu waktu itu Warek di Unpad. Ayo dong sekolah lagi. Saya bilang buat apa Prof sekolah, orang saya nggak ada pengaruh buat di tempat kerja saya bilang seperti itu. Lalu kata Prof, loh jangan jangan seperti itu berpikirnya, katanya bahwa menuntut ilmu itu kan wajib dan kedua juga pasti banyak manfaatnya. Ketika saya akhirnya terjun ya selesai. Jadi jangan takut, waduh, seolah wah begitu udah selesai sekolah, waduh
asik nih, tenang hati. Nggak begitu, seolah kan jadi sekolah itu beban. Jangan ketika kita sekolah itu menjadi beban, justru kita nikmati. Kita nikmati, kita betul-betul senang terhadap, kan kalau kita menyenangi sesuatu kan pasti dalam hati kita itu betul-betul ingin ingin apa ingin memilikinya kan seperti itu. Nah, jadi eh, dengan hal tersebut ya bagaimana kita bisa apa namanya dengan rasa yang senang gitu kan tanpa beban karena hidup ini kan per episode Hmm. episode per episode dulu episode kita Hmm. SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 semua per episode. Kita nikmati lah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti yang melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi insya Allah nggak berat kok Bu semua Pak nggak nikmati dan insya Allah bisa bisa diraih oleh Bapak dan Ibu. Pak Rohyan kelihatannya itu saja biar Baik, nanti baik. berkembang dengan diskusi aja yang kita buka nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. Arif. Poinnya adalah Bapak menyampaikan bahwa pariwisata khususnya atau sektor-sektor lain pada umumnya semakin hari semakin kompleks dengan persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, terutama di dalam pergantian era atau zaman 4.0 maupun 5.0. Tentu tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa eh, persoalan itu akan bisa diselesaikan manakala adanya suatu kolaborasi yang memiliki persepsi yang sama. Nah, dalam konteks ini, di dalam menghadapi fenomena yang ada, kita membutuhkan adanya persepsi dan pemahaman yang sama. Jadi satu frekuensi di dalam menyoroti persoalan. Terkhusus adalah dalam kasus ini yang berkaitan dengan pariwisata. Terima kasih Pak Arif. Pak Arif, di kelas ini banyak tokoh-tokoh Pak Arif. Ini Oh ada siap. yang dari Bali, Pak Teo, ya. Ini adalah insan pariwisata juga yang memang penggiat di dalam menggalang seluruh insan-insan pariwisata nih dari berbagai latar belakang, industri, bisnis dan lain sebagainya. Ya, Ya, nanti pokoknya ini kita mah bisa, saya mau lebih ini Pak Rohyan, kita mah discuss saja. ya, Saya bisa, tidak ya, berani menggurui karena iya, bagaimana tidak, Bapak iya dan Ibu betul, di sini Pak. pasti udah punya pengalaman yang luar biasa Ya, gitu. Pak Kadis, iya. Terus ada juga data dari Bapak Prim Kopad, Prim Kopad ini. Namanya siapa? Ya, hanya Prim Kopad, tapi eh, ada juga sharing-sharing. Kenapa kita punya aset yang banyak, yang kaya, tetapi yang tidak kalah dengan luar negeri, tetapi ada persoalan yang banyak di negara kita. Barangkali itu juga bisa sharing nanti dengan Bapak Pringkopat atau Ibu Pringkopat dan Pak Teo nanti kita. Namun sebelum itu waktunya masih ada sebetulnya untuk Pak ini, tapi sebaya pengayaan sambil saya menampung juga tanggapan-tanggapan dari Bapak dan Ibu. Pak Hendro, ya terima kasih Pak Hendro. Sharing pemikirannya, terutama di sini juga banyak juga apa namanya tongkat-tongkat estafet, legacy di dalam dunia pariwisata yang nantinya akan penerus sustainability itu tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi dalam konteks SDM pun juga harus kita persiapkan. Barangkali itu yang tadi di isu yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi poinnya bahwa kita harus memiliki satu pemahaman atau persepsi yang sama, seperti juga apa yang disampaikan oleh Pak Teo, makanya digalang seluruh insan-insan pariwisata itu untuk bisa eh, bertemu lah atau kita berbicara mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pariwisata. Kemudian di sini juga ada Pak Asur Suryana, juga Pak Asur Suryana juga sebagai akademisi ya yang bergerak di dalam membimbing dari Politeknik NHI Bandung yang juga sangat concern dengan perkembangan sumber daya manusia khususnya ada di sektor pariwisata. Baik, waktunya untuk pengayaan sampai juga mengumpulkan inspirasi apa saja yang ingin disampaikan. Ada juga dari Pekanbaru, Pak siapa nih? Kamulyandi, ada Ibu Eli, juga itu tokoh-tokoh pariwisata yang ada di daerah Pekanbaru. Juga mungkin yang tidak sebut saya satu-satu, juga nanti boleh bisa berbagi data dan informasi di chatting ini. Selanjutnya untuk juga memperkaya diskusi kita ini,
kita masuk kepada narasumber yang kedua yang sangat malang melintang di dunia industri, yang roller coaster ya, dan juga sekarang sudah malang melintang di dunia akademisi. Ibu Ade Mardiah. Kami Wah, persilakan Ibu Ade. siap malang melintang. Baik. Nuhun hatur nuhun Pak Rohyan. Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. supayana, upayana. Alhamdulillah, hatur nuhun. Pak Kadis, Wilujeng Wengi, Alhamdulillah. Wah, doktor kandidat. Pak Rohyan juga doktor kandidat. Aduh, udah S3 semua nih, Alhamdulillah. Doa restunya atau saya menyusul ya, Bapak. Amin. Amin, siap. Alhamdulillah Bapak, ini terima kasih sekali teman-teman tuh, Pak Teo tuh kayak Pak Teo, Pak Andika tuh dari Bali, Bapak ternyata jauh-jauh, Iya, luar Alhamdulillah, hatur biasa. nuhun. Itu tuh dari PONUS, Perkumpulan Hospitality Profesional Hospitality Keren, Nusantara, keren. Gaya pokoknya mah. Iya. Lalu Himpunan Instruktur Pariwisata Indonesia Hmm. juga. Lalu ada juga Pak Dudi itu dari Perkumpulan Geowisata ya Pak Dudi, Wilujeng Wengi, Pak Dudi Wah, Sugandi. Oh ya, selamat malam Geowisata. Ibu, Bu Ade, malam Bapak Ibu Alhamdulillah. semuanya. Terima Pak kasih. Denny Sugandi. Bapak Ya. ahli pergunungan, ahli pergeoan ya Pak? Ahli Ya. pergeoan, Oh, geowisata, Alhamdulillah. wisata ya Bu. Nuhun Ya. Ibu, standby. Nanti juga ada dari HPI juga ada Pak Toto katanya OTW, kemudian teman-teman ini dari asosiasi SPA juga ada Bu Nining tuh, aduh alhamdulillah. Jadi semua ini berwarna para profesional. Ini kalau di Pentahelix tuh berarti sekarang Bapak Ibu tuh ada bisnis, ada community, lalu ada pemerintahnya dari Pak Kadis gitu. Alhamdulillah hadir. Terus ada dari apa ini? Akademisi. Akademisi juga ada, alhamdulillah. Ternyata Pak Kadis juga akhirnya nyaman ya dengan pariwisata. Pak Kadis dari Kadisnaker, kemudian dari apa DPMPST, sekarang PMPST ke perizinan pariwisata. dulu. Perizinan tuh. Dari perizinan ke Disnaker, ternyata jatuh cintanya ke pariwisata ya Pak Kadis ya. Alhamdulillah. Siap. Bapak Ibu, saya ditugasi ini sambil sharing aja. Dari perspektif pelaku ya Bapak Ibu, kalau tadi Pentahelix kan Pak Kadis anggap memang praktisi juga, tapi dari sisi pemerintahan. Nah, untuk saya dari sisi bisnis dan komunitas barangkali begitu sebagai praktisi. Jadi saya sengaja membawa judul ini atau topik ini keseimbangan antara kemampuan praktisi dan kemampuan akademisi gitu. Jadi Bapak Ibu seperti di sini ini kan udah pada ahli-ahli semua ya, otomatis praktisi sudah, nanti berarti kencengin di akademisi. Kalau akademisi sudah, kencengin di praktisi. Ini ada juga Pak Andika nih, S3 juga nih Pak Andika dari Bali juga ya. Bapak Ibu, saya bercerita tentang alur. Jadi kalau Pak Kadis tadi kan dari hukum dan segala macam, nah saya adalah sekarang udah alhamdulillah dengan Edupat berpartner itu benderanya berarti secara akses industrinya adalah di Patria Hospitality. Jadi satu perusahaan yang property management, akses industrinya lah ya Bapak Ibu sampai ke cleaning service dan segala macam itu aktif. Kemudian asesor kompetensinya adalah di LSP Pariwisata Bakti Persada, lalu auditor pariwisatanya di LSU Pariwisata Karsa Bakti Persada nih sama Bu Nining hadir nih hari ini. Lalu di Edupat, nah ini sama Pak Rohyan, Edupat itu kan tadi bridging ya, jembatan antara akademi dan praktisi, jadi sebagai koordinator pengelola prodi-prodi atau kelas-kelas RPL. Dan alhamdulillah ini dijerumuskan oleh Edupat nih waktu dulu pada kuliah-kuliah ya Pak, double degree S1 S2 sekaligus, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillahnya setelah S2 akhirnya dapat berjodoh, dapat nomor induk dosen nasional. Jadi tadi asesor kompetensi, auditor, dosen, NIDN-nya ada di STA Bagasasi dan sekarang sedang proses berpindah karena satu dan lain hal. Lalu juga instruktur swasta Bapak Ibu, kemudian karirnya. Nah, saya mengalami secara praktisi itu adalah dari mulai 20 tahun, saya lulusan D1 Perhotelan LPP Arianti Bapak Ibu. Jadi kan lulusan D1 nih ceritanya ya, umur 24 tahun di level rank and file, kemudian langsung isi jam terbang 10 tahun di level Dep Head Manager, lalu 12 tahun di level GM Hotel.
Jadi isi jam terbang saya bilangnya. Nah, di tengah-tengah pada saat jadi GM 12 tahun itu, umur 40, saya sudah mulai bebekalan profesi Bapak Ibu. Jadi antaranya ya tadi itu udah lima bendera itu adalah saya jalani gitu. Karena konsepnya adalah berkarir Bapak Ibu. Nah, saya sampaikan di sini adalah supaya Bapak Ibu memahami tentang keseimbangan, tujuannya supaya Bapak Ibu juga ini orang ahli-ahli banget ya, menilai bahwa Bapak Ibu ini itu berharga banget gitu sebagai praktisi profesional, lalu muncullah minat atau motivasi untuk menambah manfaat diri, baik itu apapun jalannya. Tadi Pak Kadis juga sampaikan, seru kok berkuliah itu atau berakademisi itu juga gitu ya. Nah, saya prinsipnya adalah berkarir tidak hanya sekedar bekerja, Bapak Ibu. Jadi kalau karir itu kan bekerja yang ada planningnya, ada goalsnya gitu. Saya biasanya suka udah ngitung, saya udah capek jadi harus absen aja gitu ya, ngejar GOP terus gitu, megang hotel 12 tahun aja cukup gitu. Tapi terserah Bapak Ibu punya prinsip masing-masing, hanya saya ingatkan bahwa diri kita itu punya potensi yang lain supaya lebih berwarna, dan kitanya kalau kebetulan karakter saya adalah orangnya yang senang mengelola sesuatu baru gitu ya. Jenuh itu adalah alarm Bapak Ibu. Rasa jenuh itu kalau untuk saya adalah alarm untuk bergerak lagi gitu. Dan dalam berkarir itu yang saya ingat adalah ada passionnya gitu. Jadi seru aja. Tadi Pak Kadis bilang seru kok gitu. Berarti di dalamnya adalah ada cinta, ada rasa cinta, dan ada semangat nih, antusias gitu. Nah itu. Kemudian saya sampaikan dahulu tentang praktisi dan akademisi. Jadi saya juga kan, oh kalau praktisi itu memang langsung tentang dunia konkret, pemecahan masalahnya yang nyata dan hasilnya itu ada konkret. Jadi tidak ada salahnya jadi praktisi juga Bapak Ibu. Jadi emang kenceng dengan problem solving. Kalau di asesor itu kan CMS ya Bapak Ibu, contingency management skill dan task management skill. Itu kenceng banget 5 dimensi kompetensi itu di praktisi. Lalu di akademisi ternyata adalah fokus pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, yang bilang komprehensif gitu ya. Kemudian metodologi sistematik dan konseptual. Yang saya rasakan Bapak Ibu, saya kan dulu praktisi ya, pokoknya udah di kepala gitu. Tapi ternyata setelah kuliah saya diajarkan sistematika, metodologi, konseptual gitu. Jadi lebih tertata gitu perasaan ya. Jadi tidak asal, oh pokoknya gitu gitu. Nah, jadi lebih sistematis. Kemudian bisa menerapkan antara teori ke praktek atau praktik ke teori secara lebih firm gitu. Semuanya ada datanya dan kemudian berbasis data dan informasi, yaitu komprehensif itu. Memecahkan masalah secara kompleks, kemudian daya analisisnya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf sekali, saya juga suka yang apa saya rasakan itu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau di pedagogik itu kan ada taksonomi Bloom ya Bapak Ibu. 6 tahap berpikir itu kan ada lower order thinking skill sama higher order. Nah, eh, yang kita lakukan kalau bisa awalnya kan ke understanding ya, kalau remembering kan hafalan kita suka ingat kalau anak kita tuh suka ada nguji tuh anak SMK kok kayak hafalan gini gitu ya. Jadi paling tidak minimum adalah ke understanding atau literasi ya, kemampuan literasi bahwa dia memahami satu narasi, satu informasi secara logika gitu. Kemudian lebih jauhnya lagi adalah bisa melaksanakan, bisa apply. Nah, sampai ke aplikasi itu, applying itu awalnya ke sana. Kalau disetarakan itu adalah ke pelaksana gitu. Nah, lebih tingginya lagi kemampuan kita tuh otomatis harus lebih tinggi lagi ke thinkingnya, ke analyzingnya. Itu kemampuan menganalisis tuh lumayan Bapak Ibu. Yang saya rasakan itu dari skripsi ada bab 1 itu kan identifikasi masalah dan rumusan masalah. Lalu yang bab 2 kan teorinya ya, grand theory, middle theory, applied theory. Jadi berarti kadang kalau yang saya rasakan orang yang bisa menentukan itu satu masalah atau kesenjangan tuh berarti dia udah paham standarnya gitu. Canggih banget gitu. Nah, itu yang harus diasah dengan analisis dan evaluating. Itu kalau itu ke S2 creating lebih tingginya ke S3 kalau disetarakan seperti itu kalau pemahaman saya, nanti mohon masukan dari Bapak Ibu. Untuk mencapai keseimbangan Bapak Ibu, yaitu tadi pendidikan formal. Saya ingat waktu di pekerjaan saya kan apalah artinya saya lulusan D1 gitu ya Pak, Bu. Saya bersaing jadi Dep Head, jadi GM gitu ya. Bersaing dengan lulusan-lulusan yang mentereng gitu ya.
lulusan NH, maaf disebut ya, lulusan ini, lulusan itu. Sementara apalah aku hanya D1 gitu, apalah orang yang SMK gitu. Nah, di satu sisi otomatis saya juga punya keinginan untuk juga mendalami lebih dan otomatis berjuang lebih dari yang sudah capai di perguruan tinggi yang lain gitu. Saya nyusul istilahnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu keseimbangan itu bisa formal, kemudian pengalaman kerja untuk yang tambahannya, lalu pengembangan dan minat baca Bapak Ibu ya. Saya juga merasakan aduh rada susah nih mau nulis mau baca tuh gitu. Tapi mau nggak mau Bapak Ibu dengan saya ditugasi jadi dosen, otomatis kan bikin RPS tuh Pak Bu. Lalu otomatis kan baca lagi. Jadi mau nggak mau kepaksa gitu. Ujungnya teh kepaksa. Jadi akhirnya tuh ada bisa baca. Kemudian ciri-ciri yang memiliki keseimbangan Bapak Ibu, holistik. Nah, saya juga holistik gayanya gitu. Jadi cara pandang yang terintegrasi menyeluruh dari sebagai satu kesatuan. Jadi kalau mikir sesuatu itu lebih luas gitu ya. Cara pandangnya, perspektifnya tidak hanya dari satu sisi tapi lebih menyeluruh. Kemudian lebih fleksibel, kemudian kreatif, kritis, komunikatif, problem solving, dan saya rasakan lebih bijak ya, supposed to be ya seharusnya. Karena saya suka ingat kalau ilmunya sedikit suka fanatik. Mohon maaf sekali saya rasakan di keluarga saya tuh hates gitu ya. Ilmunya baru sedikit kiai nih gitu ya. Udah fanatik tapi kalau udah lega gitu kayak Pak Quraish Shihab kayak apa. Nah, itu akan lebih lebih bijak gitu. Nah, mudah-mudahan saya juga menerapkan itu ke diri saya bahwa lebih banyak tahu, perasaan lebih kurang aja gitu ya. Tambah tinggi, tambah kurang ilmu segala macam tuh tambah luas gitu. Mohon maaf lagi saya tambahkan di sini bahwa di karir profesional itu yang saya rasakan dan berdasarkan teori yang ada saya gabung-gabung gitu Bapak Ibu ya. Karir profesional itu yang harus kita miliki kan kompetensi teknis ya, hard skill-nya Bapak Ibu. Jadi teknisnya dikumpulin tuh. Kayak kemarin saya dengan Pak Teo tuh ngisi di perkumpulan professional hospitality. Kompetensi teknis apa yang dimiliki? Wah gitu. Saya bisa dari lebih dari 6 gitu. Front office, housekeeping, marketing gitu ya. Administrasi dan lain-lain gitu. Itu teknis-teknis yang harus Bapak Ibu kejar. Zaman sekarang itu, aduh disaran sekali lebih dari 3 bahkan gitu ya. Jangan hanya satu. Bukan berarti tidak spesialis, tapi bisa lebih apa istilahnya ya. Kita itu kan punya multitasking, multi-skilling, multidisiplin tadi bisa gitu. Kemudian yang kedua adalah kompetensi sosial, soft skill Bapak Ibu, intrapersonal skill sama interpersonal skill. Sepanjang perjalanan Bapak Ibu di asosiasi, kemudian di perusahaan, gaul dengan segala macam, berarti kan mengasah interaksi, kemampuan interaksi itu yang saya rasakan soft skill itu juga lumayan perlu jam terbang Bapak Ibu, terutama di listening skill-nya Bapak Ibu. Kalau public speaking begitu kan gampang ya secara gampangnya, tapi listening skill-nya itu yang rada-rada menyerapnya itu yang rada lumayan perlu jam terbang. Kemudian kompetensi manajerial Bapak Ibu. Jadi kemampuan mengelola diri sendiri. Saya suka ingat perjalanan saya di observasi selama kepemimpinan 12 tahun GM misalnya, atau saya jadi karyawan lihat atasan. Jadi kedewasaan itu tidak seiring umur, Bapak Ibu. Mengelola diri itu adalah di dalamnya mengelola emosi, Bapak Ibu. Karakter itu akan kelihatan. Jadi tambah atas itu tambah cool gitu karakternya. Kemudian mengelola kolega dan pelanggan yaitu hubungan otomatis internal eksternal, lalu mengelola tugas dan pekerjaan. Di sini mengelola tugas dan pekerjaan, kemampuan manajerial itu adalah Bapak Ibu jangan sampai kita itu di apa ya, dikungkung atau dibelenggu oleh pekerjaan terus, padahal waktu itu kan 24 jam dibagi 3, 8, 8, 8 tidur, 8 kerja, 8-nya sosialisasi, ngaji gitu ya, berilmu gitu kali 7 hari. Nah itu kalau bilang nggak ada waktu ya sebetulnya gimana kita mau mengelola gitu ya. Kemudian, nah saya juga tambahkan kompetensi konseptual dan strategi. Jadi ada 4 kompetensi ini. Dan untuk kompetensi konseptual dan strategik ini memang di dunia praktisi ini sudah diasah nih segala macam. Tapi secara akademisi akan diasah lagi secara komprehensif, metodologis dan sistematisnya gitu. Jadi saya sengaja warnain ungu ini bahwa konseptual dan strategik ini akan diperdalam di dunia akademik begitu. Saya tambahkan lagi, mohon maaf sekali ini sambil sharing. Pilar kepariwisataan Bapak Ibu kan kita suka ingatnya
4 lah plus 1 karena ada SDM ya. Satu industri pariwisata tuh ingat kita ada 13 sektor, turunannya lebih dari 52 subsektor. Saya ingat bahwa teman-teman kita GM Hotel itu kan usaha akomodasi Bapak Ibu ya. Usaha akomodasi itu kan ada hotel, ada villa, ada bumi perkemahan, ada apartemen hotel, ada wisma, ada guest house dan homestay dan lain-lain. Jadi maksud saya kalau memang udah jago di hotel nggak apa-apa fokus, tapi jangan lupa ini dunia usaha akomodasi teh masih lega loh gitu. Jadi terus aja diperluas dan ternyata wah belum lagi usaha yang lain, ada makanan minuman, ada transportasi, ada daya tarik, ada kawasan, ada pramuwisata, ada segala macam yang 13 sektor dan lain-lain. Lalu yang kedua pilarnya ada destinasi pariwisata, kemudian ada pemasaran pariwisata, yang ketiganya lalu ada kelembagaan kepariwisataan, yaitu seperti apa kelembagaan yang pemerintah, kementerian, dinas gitu ya Bapak Ibu, sama ada badan-badan gitu. Kemudian SDM pariwisata. Nah, tadi Pak Kadis bilang bahwa ini SDM pariwisata loh perlu gitu, perlu disiapkan dan perlu ingat ke masa depan. Jadi Bapak Ibu jangan salah kalau bikin sesuatu berpikir kritis tuh ingat pohonnya, ingat kerangkanya, baru nanti kita akan bisa menyimpan sesuatu pada tempatnya gitu. Nah kadang-kadang otomatis kan di kementerian atau di dinas juga kan otomatis disimpan kabid-kabidnya tuh dari pilar ini Bapak Ibu. Jadi kalau mau segala sesuatu tuh oh berarti udah ada kelompoknya ke situ, ini ininya, ini cabangnya gitu. Nah, Bapak Ibu sepengetahuan saya, seobservasinya bahwa ada beberapa yang akhirnya terlalu fokus ke industrinya aja gitu, atau ke destinasinya aja, komersialisasi terlalu ke ekonomi aja gitu ya. Misalnya contoh kami para GM, saya ada prinsip GM, saya megang hotel pasti harus lihat dulu mau kemana visi misinya, mau kemana gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar mesin uang gitu. Misalnya contoh ada ruko 2 atau 3, langsung aja dibikin kamar-kamar gitu ya. Terus akhirnya apalagi sekarang ada kapsul, mohon maaf sekali, atau cabin atau kapsul, itu pria wanita digabung. Nah, secara prinsip saya nggak akan ambil begitu gitu contohnya, berarti kan diingetin lagi. Jadi sah-sah saja kalau secara industri memang apapun dikomersialkan, tapi kita sendiri yang bisa memilah mana sih yang selaras dengan tujuan kita. Nah, saya sampaikan bahwa filosofinya suka lupa gitu ya. Filosofi kepariwisataan itu kan apa yang di prinsip-prinsip yang diimani istilahnya ya, yang kepercayaan kita bahwa rohnya ada di hospitality, kemudian di sustainability, keberlangsungan. Suka ada bilang bahwa kalau misalnya destinasi atau desa wisata hanya sesaat gitu ya, atau taman rekreasi, kami juga ada masalah di Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi. Itu kan kalau taman rekreasi itu resikonya kan yang betulnya berapa 3 hektar. Kalau yang kecil-kecil asal ngerubah sawah atau apa kan bukan begitu gitu. Jadi mikirnya adalah sustainability atau keberlanjutan. Kemudian ada hospitality itu kan keramahan antara manusia ke manusia, manusia ke alam gitu, ke makhluk hidup dan otomatis segala macam yang ada di dunia gitu ya. Kemudian saya tambahkan, rata-rata para praktisi profesional melanjutkan akademisi itu mungkin kan pasti ada tujuan-tujuannya ya, karir-karirnya. Karirnya itu jadi pebisnis, entrepreneur Bapak Ibu. Kebetulan kalau saya jiwanya tidak terlalu ke pebisnis, jadi rasanya ke pendidik gitu kalau saya. Nah, pebisnis itu berarti syaratnya berarti dia ahli dalam melihat gap atau melihat kesenjangan atau melihat isu, melihat fenomena di mana ada isu, di mana ada gap, di mana ada masalah, maka itu ada peluang. Nah, itu pebisnis. Kemarin ada mata kuliah kita investasi bisnis pariwisata. Oh, ternyata bisa nih peluang-peluangnya gitu. Apalagi sekarang perizinan usaha berbasis risiko. Pebisnis tuh kenceng tuh pada ambil risiko rendah tuh, jadi deh gitu pada jadi owner gitu. Nah itu salah satunya peluangnya ke sana. Kemudian jadi pengelola Bapak Ibu, bisa jadi GM-nya, jadi direktur operasional atau direktur utamanya. Nah itu kan ke pengelola industri pariwisata atau usaha pariwisata atau ke destinasi. Lalu untuk pengambil kebijakan atau di kelembagaan, bisa jadi Bapak Ibu, Pak Kadis bisa, kenapa kita tidak gitu. Jadi bisa jadi nanti karirnya suatu saat ada, kalau kita udah punya persiapan, akan ketemu peluang,
jadi kadis atau di mana gitu, atau kabid, atau paling tidak Bapak Ibu misalnya mau masuk ke anggota dewan, ke lembaga, bisa jadi, alhamdulillah gitu ya. Kemudian konsultan Bapak Ibu, konsultan itu kan, konsultan pariwisata ada usaha jasa konsultannya Bapak Ibu ya. Minimum punya satu bidang, mau bidang industri pariwisata, destinasi, pemasaran, atau kelembagaan. Minimum punya 2 layanan, untuk studi kelayakan bisnis, penelitian, kemudian pengelolaan, lalu pemasaran, lalu ada tambahannya satu lagi, itu minimum ada 2. Konsultan, rata-rata semua di sini udah pada jadi konsultan nih gitu. Tapi apakah mau dilegalkan atau tidak, ada NIB-nya dan tidak, itu peluangnya ada. Kemudian peluang berikutnya adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural itu di lembaga pendidikan dan pelatihan Bapak Ibu. Jabatan struktural itu seperti teman-teman kita ada Bapak Ibu yang taruhan ada yang udah S2 tuh yang jadi kepala sekolah. Pak Dian Ya. tuh udah jadi kepala sekolah di Kuningan, di Majalengka, SMK ya, Kepsek SMK. Pak Oyib Jakarta udah jadi Kepsek, kepala sekolah. Kemudian jadi kaprodi atau di D3 atau di S1 itu jabatan struktural. Kemudian jadi dosen, nah kan itu fungsional kalau dosen ya Bapak Ibu. Jabatan fungsional berarti bisa jadi dosen. Kemudian di LPK, nah ini di sini ada beberapa yang udah jadi kepala atau direktur lembaga pelatihan kerja swasta. Itu sangat mungkin potensi-potensinya Bapak Ibu. Dan jangan salah, ternyata yang saya alami, contoh aja, saya masuk di instruktur di kementerian. Ternyata kalau tidak S1 nggak dilanjutkan segagah apapun praktisi profesional. Kenapa itu tidak lanjutkan? Karena SMK katanya ijazah terakhirnya. Wah, bukan S1 gitu. Aduh, sayang gitu ya, padahal udah ahli banget. Kemudian waktu di balai latihan kerja aja jadi instruktur. Kenapa ya gitu. Nah, saya juga ternyata sebetulnya secara karir tidak ternyata ke sana, tapi seperjalanannya akhirnya pengaruh Bapak Ibu, akademik ini ternyata di kementerian, di lembaga memang jadi penentu juga begitu. Penentu ke persyaratan dasarnya dan juga ke angkanya, ke argo istilahnya. Maaf ya, ada argonya gitu. Kemudian itu tadi cerita-cerita saya secara keseimbangan praktisi akademisi. Alhamdulillah saya wisuda 2020, berarti 4 tahun terus aja diasah nih bersama Pak Rohyanto. Insya Allah nanti berlanjut kembali. Lalu ini RPL ternyata ada solusinya Bapak Ibu untuk kita para praktisi, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi pengakuan konversi atas pengalaman kerja dan segala macamnya untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu. Nah, ini secara kesetaraannya Bapak Ibu. Jadi kalau di akademik itu kan SMA, S1, S2, S3. Kalau di kejuruan vokasi itu SMK, D1, D2 jarang, D3, D4. Berarti D4 itu setara S1, kemudian masuknya S2 terapan, S3 terapan. Nah, yang sebelah kanan itu adalah pengembangan karir berbasis pelatihan kerja sama berbasis pengalaman kerja, Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah pengalaman DepHead misalnya 5 tahun, berarti bisa jadi, oh di itu udah ada analis, tuh udah ahli, berarti di level 6 atau 5, kemudian nanti dikonversi ke S1. Nah, pengaruh konversinya itu kan bukan ujug-ujug. Kami juga pernah pada saat pemenparnya Pak Wisnu ya Pak Rohyan Iya, pernah betul. disertifikasi yang level 8 di para GM level 8 ya gitu berarti kan setara S2 tapi ternyata secara Kemendikbudnya Kemendiktinya tidak langsung begitu saja bahwa dapat S2 jadi tetap harus menjalani lagi proses akademik tapi ternyata alhamdulillah Bapak Ibu kalau untuk RPL ini kan fleksibel, kemudian mengurangi beban studi. Biasanya kalau S1 144 SKS, RPL ini bisa jadi 80 misalnya gitu. Biasanya 8 semester, ini bisa jadi 4 semester, kemudian S2-nya juga begitu. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak Rohyan bahwa pengalaman kita jam terbang selama berapa tahun, baik-baik itu pengalaman kerja maupun pengalaman usaha ataupun yang jadi owner di sini juga tadinya ada yang owner-owner hotel mau datang tuh Bu Eka
katanya juga seneng gitu ya. Itu juga bisa diportofoliokan karena ownernya juga mengelola. Nanti bisa jadi portofolio, kemudian nanti masuk dikonversi ke RPL-nya begitu. Seperti itu, Bapak Ibu, mohon maaf ini sharing-sharing bercerita pengalaman. Selanjutnya detail-detailnya ada di Pak Rohyan. Saya kembalikan ke Pak Rohyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal, Bu Ade. Cap. Pasnya, 8.40. pas Pas, bangetnya. iya siap. Siap. Jadi ini sharing saja karena di sini juga banyak pakar-pakar ya, Bu Ade, Pak Kadis. Tapi intinya dari Pak Kadis bahwa persoalan pariwisata itu lebih spesifik itu sangat kompleks gitu. Tidak bisa dibahas, diselesaikan secara sektoral. Jadi harus ada kolaborasi, expertise, dan integrasi lah gitu ya. Seperti itu. Nah, menurut Pak Kadis, penting adanya satu pendidikan formal yang menjadikan dasar fundamental menyamakan persepsi di mana berpijak kita berjalan. Kemudian dari Bu Ade bahwa dunia praktisi itu akan lebih kaya manakala dilengkapi dengan dua dunia akademisi, ya. Nah, oleh karena itu, eh, Pak Theo, jadi ini sekalian aja nih Pak Theo. Pak Theo mengumpulkan Pak Kadis, insan-insan pariwisata dari latar belakang itu yang dalam satu wadah ponus ya. Nanti kita akan bahas bahkan kopi darat lebih bagus gitu kan. Jadi di sana Pak Theo, eh, kita eh, apa namanya looking forward gitu kan. Nah, eh, eh, persoalan industri itu, persoalan di lapangan ini akan sangat timpang manakala tidak memiliki dasar keilmuan yang sama. Itu yang menurut Pak Kadis disampaikan. Jadi kalau gelombang dan frekuensinya di dalam komunikasi dan menginterpretasikan tentang fenomena yang ada, akhirnya nggak nyambung gitu kan. Akhirnya terjadi itu. Nah, Pak Teo sedang menggalang insan-insan untuk masuk di sana. Nah, kami Pak Teo ya seperti apa yang Bu Ade sampaikan bahwa harus bermitra dengan wadah lembaga pendidikan yang memang bisa mengakomodir terutama adalah para praktisi. Jadi melengkapi dunia akademik tidak lagi berdasarkan pendekatan reguler. Jadi start from zero gitu. Pasti akan diabaikan, skeptis oleh kita-kita. Buat apa? Karena kita sudah punya jam terbang yang malang melintang. Syukur alhamdulillah ada beberapa lembaga Pak Teo yang memang sudah bisa mengakomodir ini yang disebut dengan rekognisi pembelajaran lampau atau mengakui pengalaman-pengalaman atau portofolio kita di masa-masa yang lalu secara formal dan ada landasan undang-undangnya. Dan ini ada di universitas yang sudah bekerja sama dengan kami, Edupat, Universitas Winaya Mukti sejak tahun 2015 dan Universitas Pasundan. Dan ini memang masuk di seperti yang Bu Ade sampaikan itu perlu adanya keseimbangan dalam konteks praktisi dengan konseptual gitu. Ya, artinya di lapangan dengan akademik. Sehingga strata 1, strata 2, strata 3 sudah bisa diakomodir Pak Theo untuk ini. Jadi tidak pendidikan yang efektif dan efisien, ya kan? Jadi mudah masuk dan mudah keluar gitu kan, tidak menghabiskan waktu yang lama. Ada beberapa rektor yang sudah memahami tentang persoalan ini, terutama kita mulai dari sektor pariwisata, bahkan ada lagi di dalam bidang hukum ya Pak Arief, masyarakat juga sudah menanti itu, tetapi kalau start from zero mereka akan agak ragu gitu kan, agak terlampau ini ngabisin waktu gitu kan. Nah, disinilah kami dari Edupat mencoba mengakomodir menjembatani antara tadi peserta masyarakat dengan lembaga pendidikan agar bisa terpenuhi aspek-aspek efektif, efisien dan tepat sasaran. Itu Pak Theo. Barangkali itu ya dari Bu Ade itu sebagai satu portofolio bahwa praktisi dengan akademisi perlu terutama di dalam merespon persoalan-persoalan pariwisata yang begitu kompleks kata Pak Kadis tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan praktis atau vokasi tetapi harus juga dilakukan dengan konseptual atau akademik.
Itulah Bapak dan Ibu paparan kami ini pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu kalau ingin berbagi. eh, Iya, baik siap Pak Theo. Tapi eh, kalau boleh Pak Theo minta pengalaman ininya Pak Theo yang berkaitan dengan sumber daya manusia di Ponus ini yang tadi mungkin latar belakangnya adalah sangat variatif, kemudian menghadapi persoalan-persoalan di lapangan seperti apa menurut pandangan Pak Theo. Terima kasih Pak Theo, barangkali bisa sharing. Kemudian juga ada Pak Hendro, kemudian Pak Andika dan Bu Nining, barangkali bisa sharing. Kami persilakan Pak. Silakan Pak Theo. Selamat malam, Pak. Malam Pak Theo. Ya, saya dari Bali nih, salam dari Bali. Siap. Jadi saya udah memutuskan untuk pensiun ya udah umur. Jadi sekarang mengelola ada satu hotel, kemudian juga restoran, dan rencana kita mau buka lagi satu di tempat yang tertarik dengan properti kita. Nah, kalau untuk dari sumber daya manusia sih Pak, jadi challenge kita itu memang yang digembor-gemborkan atau informasi yang lagi beredar nih, yang Gen Z ini, Hmm. itu memang itu memang benar adanya itu Pak. Jadi kita proses rekrutmen untuk pembukaan outlet baru, yang memang generasi Z ini memang agak sedikit rentan ya, fragile sekali. Jadi mereka bukan orang yang tipe bertempur pada zaman-zaman kita gitu. Jadi memang perlu pendekatan, kemudian perlu ekstra effort untuk baik itu mendidik dan melatih mereka. Dan jalannya secara umum sih seperti itu. Jadi memang sekarang tidak sumber daya manusia yang ada di market, di pasaran itu karena terlalu banyak ya, akan gampang sekali kita mencari pengganti kan begitu. Cuman kan teori kita diajarin dulu kan lebih baik kita mengembangkan orang, develop the people. Cuman ya memang generasi Z agak, ya seperti saya bilang, rentan, kemudian beda lah ini. Jadi saya agak susah juga nih menjelaskan nih. Ya, kira-kira seperti itu Pak Rohan. Baik Pak Theo. Jadi Ya, terima kasih. kondisi kenyataan empiris gimana pun juga itu adanya generasi yang datang itu. Nah, jadi dalam konteks akademik ini menjadikan challenge buat kita gitu. Bagaimana kita bisa komunikasi ini. Nah, ini akan kita bahas di dalam dunia akademis ya Pak Theo. Itu sebabnya kalau Pak Kadis menyampaikan bahwa harus ada fakultas pariwisata katanya. Begitu Pak Theo. Jadi untuk menyelesaikan seluruh aspek yang SDM pariwisata ya yang dari masing-masing generasi ini harus ada fakultas pariwisata. Nah, dalam konteks fakultas pariwisata inilah kita perlu menggalang eh, SDM atau teman-teman yang memang tadi dunia praktisi dan dunia akademisinya nyambung ya. Yang sementara ini walaupun memang memiliki eh, gelar atau kapasitas itu, tetapi kenyataannya kebijakan atau policy yang diberikan dalam dunia pariwisata masih berat sebelah ya, Pak. Masih dari sektor ekonomi ya, Pak Kadis ya. Bagaimana menurut Pak Kadis nih? Seperti pengalaman Pak Kadis eh, dari perspektif pemerintah atau birokrasi, Pak Kadis. Jadi kan begini, selama ini selalu pariwisata itu kan dikawinkannya benar itu dengan ekonomi ya. Ekonomi selalu pendapatan dan pendapatan. Ketika kita sekarang beranjak kepada pariwisata berkelanjutan, itu kita udah nggak bisa hanya ekonomi, tapi juga lingkungan, termasuk juga sosial, artinya keberpihakan masyarakat. Lalu juga betul tadi yang katakan Bu Ade bahwa sekarang ini perlu penyeimbangan antara praktisi dengan akademisi. Kenapa? Karena praktisi sendiri juga tidak akan tajam kalau tidak dilakukan tentunya penelitian secara ilmiah gitu kan. Hanya kadang juga sekarang kalau hanya akademisi, dia itu mencari isu itu susah.
Berbeda kan gini, ketika saya menjadi kepala dinas pariwisata, saya dengan pengalaman praktisi saya selama ini saya pernah jadi camat, pernah jadi kepala bagian hukum, kepala dinas saya 3 kali kan gitu. Nah, ketika berbicara praktis itu kita langsung melihat, lalu mengambil kesimpulan, oh ini di sini masalahnya ini harus kita lakukan bla 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 kan gitu. Nah, itu tidak dilakukan, ada penelitian kan seperti itu. Nah, ini harus ketika berbicara Fakultas Ilmu Pariwisata, di sana itu akan lebih bagus ketika bahwa materi perkuliahan itu disandingkan atau dikawinkan antara praktisi dengan teori akademisi itu. Jadi artinya kalau teori saja juga agak berat karena ketika sudah lulus ini kan dunia kerja ini banyak hal yang harus kita siapkan. Tapi kalau misalnya di dalam dunia dunia apa namanya pendidikan kita sudah mendapatkan teori atau secara akademisi gitu kan akademik, tapi kita di situ mendapatkan juga pengalaman praktisi yang cukup yang kita sampaikan sehingga ketika ketika lulus dia udah minimal dia udah bisa apa ilmu praktisinya udah dapat seperti itu. Saya pikir udah kan kalau seperti misalnya teori kita berapa persen sih kita memahami teori tersebut, tapi bagaimana pengembangan pola berpikir, inovasi dan sebagainya. Seperti itu. Kebetulan juga saya ini bisa dikatakan lulusan pertama yang melanjutkan di Doktor Ilmu Lingkungan. Magister pariwisata. Saya pada saat itu bagaimana mengawinkan tentunya pariwisata dengan ilmu lingkungan kan seperti itu. Pada saat di awal itu penguji-penguji mengejar saya itu adalah bagaimana saya berpikir ansih ilmu lingkungan. Saya bilang saya bukan dari ilmu lingkungan, tapi saya dari Magister pariwisata dan saya ingin mencoba membuka gerbang. Bagaimana ketika kita berbicara pariwisata berkelanjutan dengan ilmu lingkungan, sehingga saya ngambil penelitian saya saat ini adalah pemanfaatan sumber daya bambu dalam pariwisata berkelanjutan di Saung Angklung Ujo. Saya studi kasusnya itu. Nah, saya melihat Saung Angklung Ujo ini sudah mendunia, angklung ini sudah dijadikan apa namanya, sudah dijadikan, dideklarasikan dan udah UNESCO kan seperti itu. Tapi apakah pariwisata berkelanjutan di sana ini diterapkan atau tidak? Masyarakatnya ada keterlibatan atau tidak? Ketersediaan bambunya seperti itu. Ternyata bambu itu bambunya banyak jenisnya. Yang dibutuhkan bambu yang jenisnya adalah bambu hitam. Bambu hitam pun ternyata beda-beda. Ketika ditanam di beberapa daerah itu tidak sama suaranya. Kan seperti itu. Lalu juga ada petugas yang mempelajari bunyi bambu itu. Jadi ternyata banyak sekali. Sehingga saya pikir kenapa pariwisata ini menjadi ilmu tersendiri. Itu nanti yang S1 skripsinya bisa ngejar bagaimana misalnya strategi pengembangan destinasi wisata di daerah mana misalkan seperti itu. Lalu juga mungkin dia akan melihat bagaimana politik pariwisata internasional gitu kan dalam bla 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 apalah seperti itu. Banyak sekali yang akhirnya bisa banyak diangkat seperti itu dan yang saya rasakan itu adalah pentingnya bahwa ilmu pariwisata yang kita dapatkan itu dari sisi akademisi artinya ada teori termasuk juga dari sisi praktisinya. Jadi ilmu-ilmu itu saya pikir akan lebih lengkap banget gitu ya ketika ilmu itu lulus dari Fakultas Pariwisata itu bisa mendapati ilmu seperti itu. Itu ya tambahan Pak Royan. Baik, terima kasih Pak Kadis sebagai masukannya. Tambahan Pak boleh? Silahkan. Mumpung ingat gitu ya, Bu tadi Ade, ingat ke Pak sebelum ke Teo. Pak Andika nanti Ya, sharingnya Pak Andika ya. siap. Jadi sepengalaman saya Pak, enak tuh kalau praktisi profesional berkuliah itu misalnya S1 bikin skripsi atau tesis, penelitiannya tuh sumber masalahnya itu kan kita gudangnya masalah gitu ya, gudangnya maksudnya gudangnya gap gitu. Penelitiannya tuh bisa. Jadi bisa di lokusnya tempat sendiri jadi enak. Jadi pas penelitian tuh di tempat saya gitu, di tempat kerjaan kita atau asosiasi kita. Jadi nggak usah nyari-nyari lagi ke tempat orang. Ini semuanya udah ngelotok nih di. Nah, itu saya alami Pak Rohyan Ya, pada saat siap. S1 skripsi.
saya nge-GM-an di hotel itu ya udah saya masuknya di dinya penelitian sekalian hasil penelitian itu bisa dipakai untuk organisasi kita gitu. S2-nya juga gitu, tesisnya, lokusnya, apa yang usaha yang kita sedang pegang, diuli kan kita tahu problemnya, kemudian langsung diteliti, dapet deh gitu. Siap. Itu yang paling mudahnya praktisi itu untuk nanti di skripsi dan tesis. Lalu pengalaman kita kan di Edupat mahasiswa RPL tuh ada yang dari seluruh Indonesia ya Pak. Kemarin kelasnya alhamdulillah saya diberi kepercayaan Pak Rohyan untuk ambil mata kuliah mengajar mata kuliah apa di mahasiswanya tuh ada banyak company-company dari Papua, dari mana semua. Jadi kalau dari Bali, tadi kan Pak Teo nanya kelasnya ada di mana gitu. Barangkali ini kan se-Indonesia bisa diatur misalnya Universitas Winaya Mukti, Universitas Pasundan, tapi pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Barangkali itu tambahannya Pak Rohyan. Baik, terima kasih Bu Ade atas penguatannya ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis yang dengan Bu Ade. Silakan Pak Andika, barangkali bisa sharing Pak yang berkaitan dengan SDM. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Royan atas kesempatannya luar biasa. Sama-sama. Pak Kadis dan juga Bu Ade, pertama-tama saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Rahayu, Om Swastiastu. Eh, Pak Royan mungkin kalau dikatakan sharing kurang tepat gitu Pak ya, karena saya masih banyak kurangnya gitu. Jadi dari dibandingkan dengan Pak Kadis dan juga Bu Ade, tetapi saya coba melihat dari sisi akademisi, dari sisi basic saya gitu Pak. Bagaimana kita mengkaitkan antara akademisi dan juga praktisi. Yang pertama saya soroti dari sisi kurikulum. Ini dari sisi kami Pak, dari sisi akademisi Pak. Dari sisi kurikulum memang berdasarkan Permendikbudristek 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi, di situ sudah diberikan warning oleh Kemdikbudristek dulu waktu zamannya Pak Nadiem bahwa kita menggunakan pendekatan OBE, Outcome Based Education. Nah, ketika menerapkan OBE itu rasanya gampang, tetapi kenyataannya ruangnya minta ampun. Kenapa? Kan saya katakan susah untuk menerapkan OBE karena begini Pak. Satu sisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri, industri itu base-nya adalah standar kompetensi kan begitu. Standar kompetensi itu jatuhnya adalah di standar nasional, internasional ataupun khusus berdasarkan Permenaker nomor 3 dan 2 2016. Nah, di situ SKKNI itu dimiliki oleh Naker. Sementara untuk kurikulum itu dimiliki oleh Dikti, dalam hal ini pendidikan tinggi kalau pendidikan tinggi. Nah, untuk mematchkan itu yang kami kesulitan dan membutuhkan kehadiran akademisi, misalnya kehadiran asosiasi-asosiasi yang membantu kami untuk menyusun CPL terutama Pak, capaian pembelajaran lulusan. Mulai dari profil CPL itu mestinya kita susun bersama-sama. Di situ eh, inti dari permasalahan kami di bidang kurikulum. Nah, kami sangat membutuhkan kehadiran praktisi untuk bersama-sama me- membuat atau menyusun CPL-nya supaya apa yang menjadi titahnya OBE itu benar-benar tercapai. Kemudian yang kedua dari sisi indikator kinerja utama berdasarkan Kepdirjen 210 2002 eh, 2021. Di situ dijelaskan bahwa berdasarkan indikator kinerja utama itu perguruan tinggi wajib melaksanakan yang namanya praktisi mengajar. Nah, di situ juga kami sangat membutuhkan kehadiran praktisi untuk mengajar. Bahkan Kemdikbud kemarin sempat membuka lowongan untuk praktisi mengajar yang memang dibiayai oleh Kemdikbud. Itu terkait dengan praktisi mengajar. Kemudian satu lagi berdasarkan pembicaraan tadi terkait dengan RPL. Nah, mungkin Pak Teo bertanya di mana eh, perguruan tinggi bisa melakukan RPL yang sudah kerjasama dengan Edupak tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa kita juga cek di sierra.kemdikbud.go.id. Jadi di Sierra itu akan terlihat mana perguruan tinggi yang layak, prodi yang layak untuk melaksanakan RPL. Nah, berdasarkan Kepdirjen 91 2024 dan juga yang merupakan turunan dari Permendikbudristek nomor 41 2021 tentang RPL, di situ disebutkan bahwa RPL ada dua, yaitu RPL tipe A dan tipe B kan seperti itu. Nah, yang A itu dibedakan menjadi dua lagi, transfer kredit dan perolehan kredit. Jadi kira-kira untuk teman-teman di praktisi bisa mengambil di perolehan kredit.
Tetapi di situ ada warningnya juga, jadi eh, memang batas SKS yang bisa diakui dari jumlah total seluruh SKS itu adalah 70%. Kalau misalnya melanjutkan di S1 berarti paling tidak Bapak Ibu akan kuliah paling cepat 1,5 tahun kan begitu. Dan untuk rekognisinya itu adalah 75% sama antara CPL dengan kompetensi yang didapat di industri. Nah, tetapi satu lagi yang menjadi perlu pemikiran kita bersama adalah di RPL tipe B ini untuk dosen. Jadi dosen kalau melewati proses RPL tidak perlu lagi mengikuti persyaratan harus minimal S2, tidak perlu lagi. Tetapi memang untuk menjadikan praktisi menjadi dosen dan mendapatkan NUPTK, melewati proses RPL ini memang benar-benar harus mata kuliah yang diajarkan spesifik dan belum ada prodi yang mencetak gitu ya, mencetak apa namanya lulusan mata kuliah tersebut. Misalnya seperti ini. Saya acak saja Bapak Ibu di tata boga gitu. Tata boga sekarang ini kan fusion fusion food sedang maraknya beredar atau maraknya dikembangkan, tetapi belum ada satupun prodi yang memang judul prodinya fusion food, itu belum ada. Nah, itu mata kuliah itu bisa di RPL kan melalui RPL tipe B. Jadi teman-teman praktisi bisa mencapai itu. Kami membutuhkan teman-teman praktisi untuk mencapai itu. Tetapi yang perlu kita pikirkan bersama adalah hal spesifik apa lagi yang perlu kita bicarakan dari sisi pariwisata sehingga itu bisa kita tawarkan ke perguruan tinggi sehingga saling simbiosis mutualisme saling bisa bisa saling berjalan. Kira-kira itu tiga hal yang menjadi poin apa yang ingin saya sampaikan, Pak Royan. Mohon maaf jika saya keliru. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Andika. Memang demikian Pak Kadis, Pak Teo, Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh Pak Andika itu, mohon izin bahwa ini kaitannya dengan eh, apa namanya eh, corporate corporate culture-nya di dalam organisasi pendidikan kita itu seperti itu Pak Andika ya. Jadi corporate culture-nya seperti itu ya. Bahwa secara normatif satu landasannya itu adalah landasan yuridis, undang-undang yang tadi Bapak sampaikan, ya. Itu sudah ada itu. Kemudian turunannya ke bawah secara normatif ya, secara teori gitu kan. Juga sama sudah ada lah mengenai tadi Bu Ade juga sudah disandingkan yang tadi ada kue-kue bar itu tadi ya antara praktisi dengan akademisi dikonversikan seperti itu disandingkan. Nah, yang paling ini, Pak Andika, adalah secara aplikatifnya, secara implementasinya. Jadi, kalau kita mengacu kepada normatif regulasi seperti itu, nggak akan ketemu. Ngurus itu 2 tahun, 3 tahun nggak akan selesai-selesai. Ya, itu ya. Pengalaman saya nih, Pak. Ini sejak tahun 2015 saya sudah mempraktekkan Merdeka Belajar ini. Ini salah satunya, ini di sini ada Bu Eli Gusriani dan termasuk Bu Ade. Jadi kita menggunakan ya kita harus sama-sama tahu bahwa di negara kita itu ada satu corporate culture yang memang sampai saat sekarang itu jadi dilematik gitu ya, dilematik. Nah, Pak Andika, kami ya kita semua kan orang praktisi ya yang tahu persis kondisi empiris di lapangan lah tentang substansi materi apa yang dibutuhkan gitu. Dan di akademik itu tidak terakomodir nomenklatur itu. Konten itu tidak terakomodir gitu. Jadi pada saat persilangan irisan yang tadi Bu Ade sampaikan, secara catatan dokumen yes gitu, bahwa pengakuan misalnya para profesional menjadi strata di level 8 itu untuk menjadi akademisi, kenyataannya Kemendikbud nggak mau menerima bahwa orang praktisi level 8 untuk jadi dosen tetap harus mengikuti pendidikan formal strata 1, strata 2 gitu. Nah, akhirnya Pak Andika, mohon izin sekali lagi ini hanya di kamar kecil saja, mainkan daerah abu-abu itu Pak Andika. Kita mainkan daerah abu-abu ini dan Pak Arief, kita diskusikan dengan rektor ya bahwa ini kondisi di lapangan, capaian pembelajaran para ini memang bukan yang fresh graduate ya Pak Andika. Ini karena teman-teman yang di praktisi di lapangan ini masih banyak yang belum memiliki background akademik lah, bukan background sebetulnya, legal formalnya lah kan gitu. Gimana pun juga legal formal ini menjadikan prasyarat karir baik itu di organisasi swasta maupun di pemerintahan menjadi prasyarat sekarang ini untuk itu. Nah, oleh karena itu
kami melakukan pendekatan dengan cara daerah abu-abu itu, ya, bagaimana bisa mengikuti struktur undang-undang yuridis dan lain sebagainya. Tapi dari satu sisi ini, akhirnya paham nggak Pak Rektor? Ada otoritas Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Kaprodi yang bisa mengatur itu, Pak Andika. Jadi kalau memang mereka-mereka tidak berani, nggak akan ketemu antara harapan praktisi dengan akademisi. Sampai saat sekarang seperti itu. Pengalaman kami sejak 2015, Universitas Winaya Mukti, kita sampaikan sama rektornya, ini persoalannya. Bayangkan aja Pak, GM hotel di IHGMA, itu capaian pembelajarannya udah lebih itu. Lebih dari level 8 itu, ya kan? Jadi begitu ditanya dokumen akademiknya, itu baru D3, bahkan ada yang SMA gitu. Nah, ini kan sebetulnya simple sebetulnya harusnya. Tetapi karena tadi aturan yang tadi, maka semua harus masuk kepada pola itu gitu. Akhirnya Pak Andika, berdasarkan perjalanan saya, sehingga hanya 15 mata kuliah saja Pak yang untuk S1 yang yang harus diikuti. Kemudian hanya total 37 SKS. Dan itu hanya selesai dalam 2 semester. Semester 3 skripsi itu adalah dengan Unpas. Yang sekarang kami sudah ada kelas sekitar 47 kelas yang Bu Ade juga yang mengajarnya. Bukan ini ya, kalau tidak melakukan pendekatan seperti ini, sustainability itu akan tertahan Pak. Itu akan tertahan, terutama dalam pembangunan SDM ini gitu kan. Gitu. Sampai suatu saat misalnya ketemu, daripada nanti ada lembaga pendidikan dari luar yang memang dia menawarkan program seperti ini. Akhirnya kita gigit jari gitu. Nah, ini yang kami lakukan Edupat dengan teman-teman ke UNWIM maupun ke Unpas. Bahkan sekarang kami bisa masuk ke strata 3, Pak Andika. Jadi S3 itu minimum adalah masa studi itu 3 tahun. Kalau minimum masa studi 3 tahun, jangan lebih dari 3 tahun. Supaya efektif dan efisien. Kan biasanya di dalam kampus ada 2 persoalan. Itu jadi bottleneck itu. Masuknya banyak, keluarnya sedikit gitu. Nah, itu ada 2 persoalan. Persoalan yang pertama dari mahasiswanya itu sendiri, ya, tidak sungguh-sungguh. Ya, persoalan yang kedua adalah dari promotornya yang sering keluar negeri. Akhirnya lebih dari 3 tahun gitu. Nah, dengan cara komitmen seperti ini dengan rektornya, insya Allah kami bikin MOU, jadi hitam di atas putih, 3 tahun efektif. Dengan tidak mengurangi konten. Bahkan teman-teman kita itu kalau mau berdiskusi tentang substansi pekerjaan atau organisasi udah siap lah kan gitu. Nah, akhirnya kita dapat Pak Kadis, jadi program studi Doktor Ilmu Sosial, Kebijakan Publik, Kebijakan Pariwisata, konsentrasi kebijakan pariwisata Pak Andika. Jadi di sini yang memang sudah bisa diakomodir seperti itu. Nah, ini kami tawarkan kepada teman-teman yang nanti kata Pak Kadis itu harus ada fakultas pariwisata. Kalau berbicara fakultas pariwisata berarti pemangkunya atau dosen tetapnya memang harus doktor-doktor ilmu pariwisata, ya, baik tadi ilmu kebijakan, manajemen dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Andika yang menjadikan. Jadi memang persoalan di kita ini persoalan budaya organisasi. Nah, pada saat berbicara budaya organisasi tidak bisa didirect konfrontir langsung. Nggak akan ketemu itu untuk ngurus kurikulum yang memang seperti itu gitu kan, nggak akan selesai gitu. Nah, itu yang kami lakukan ya, mudah-mudahan ya, for the sake untuk SDM kita ke depan Pak Andika. Nah, sekarang saya seneng nih ada Pak Kamulyadi juga menggalang, Ibu Eli juga menggalang antara insan-insan pariwisata dari praktisi dan akademisi untuk masuk memikirkan ini. Yang jadi concern ini Pak Andika, anak cucu kita manakala orang praktisi tidak masuk ke universitas, waduh, itu akan diajar oleh akademisi yang tidak memiliki kapasitas yang relevan. Itu yang jadi persoalan. Sebagai kasus aja nih, Pak Andika, Pak Arief, hampir seluruh kepala dinas pariwisata se-Indonesia yang kurang lebih 518 ya Pak Kadis ya, bukan latar belakang dari pariwisata seperti Pak Kadis yang linier dari S1, S2 sampai S3-nya gitu. S2 sampai S3-nya kan gitu. Nah, bagaimana coba seorang pimpinan yang memiliki otoritas destinasi pariwisata yang tidak memiliki ilmu fundamental pariwisata? Itu Pak Kadis. Jadi hampir seluruh destinasi pariwisata di Indonesia pasti tidak memiliki sustainability, apalagi yang disebut dengan green tourism gitu kan dan lain sebagainya. Karena konsep dasarnya tidak paham kan seperti itu. Nah, ini jadi PR kita sebetulnya. Maka akademik ini penting untuk menanamkan pariwisata multidimensi, sosial, budaya gitu kan.
lingkungan dan tadi ekonomi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Ini jadi persoalan kita bersama. Jadi bukan kita berbicara tentang kita sekarang, tapi berbicara tentang anak cucu kita dan pariwisata pasti akan menjadi leading sektor kan ke depan ini. Jadi kalau misalnya SDM-nya tidak memiliki konsep fundamental tentang keilmuan yang sangat filosofis gitu ya. Saya pikir itu yang kekhawatiran kita 20-30 tahun ke depan. Itu barangkali yang menjadikan ikhtiar kami, Pak Andika. Jadi kami melakukan sebuah terobosan, diskusi dengan Pak Rektor, kemudian setuju, hitam di atas putih, deal. S3 3 tahun. Kuliahnya 2 tahun, bikin disertasi, dan lain sebagainya, beres gitu. Itu yang menjadikan target kita. Jadi itulah barangkali pengalaman kita yang kita bagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu Bu Eli, Pak Kamulyadi. Jadi nah, tinggal ini Bu Eli ini juga tokoh Nah, pariwisata di Pekanbaru ya, yang ada barangkali bisa berbagi yang ada berkaitan dengan SDM di sana. tambahan nih, ada tambahan Pak Oh, siap, Alfian. siap. Silakan, Jadi, silakan Pak Kadis. jadi kemarin saya sudah berbicara sama Pak Dekan Pasca Sarjana Unpad, Empat, Pak siap. Setiawan. Mhm. Saya sampaikan kaitan Fakultas Ilmu Pariwisata. Hmm. Beliau sangat tertarik dan rencana kami akan bertemu dengan Pak Rektor. Hanya memang salah satu kendalanya kalau tidak salah itu SDM-nya. Karena Hmm. apa? Karena dibutuhkan tentunya profesor-profesor pariwisata kan seperti itu. Lalu saya ketemu juga dengan Pak Guyuban Pasundan kemarin itu Hmm. dengan orang Guyuban Pasundan. Saya sampaikan juga mereka tertarik juga Pak Rohyan untuk membuat apa namanya S1 di itu Iya, di bahkan kalau yang di Unpad itu kemungkinan sebelum ke Fakultas Ilmu Pariwisata mungkin kita ke prodi dulu kan seperti itu. Yang siap. Unpad itu menyampaikan ada syarat kan yang harus 3 profesor untuk bisa terbentuk Fakultas Ilmu Pariwisata. Nah sekarang kan kita bayangkan Pak, kita bayangkan kalau SDM pariwisata ini, saya dengar kabar profesor pariwisata hanya 3 orang, itu katanya. Wah miris juga kan. Bagaimana bisa membentuk Fakultas Ilmu Pariwisata kalau ternyata di Indonesia ini hanya 3 profesornya. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa ini udah tuntutan yang sangat luar biasa seperti itu. Sehingga saya pikir apa namanya kita harus sudah mulai membaca tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh kita. Ini yang semakin hari semakin menguat di tataran industri pariwisata internasional. Kita kalau nggak mempersiapkan diri kita akan habis oleh mereka seperti itu. Jadi memang sekarang sudah waktunya tentunya kita harus bisa membaca isu dan membaca penyelesaiannya seperti apa. Siap. Seperti itu. Dan saya pikir ini pariwisata ini satu ilmu yang dasar menurut saya. Saya padahal S1 saya adalah dokter Andesnya administrasi negara kan, sarjana hukum saya pidana gitu kan. Ketika saya terjun ke magister pariwisata dan dokter ilmu lingkungan saya mengambil juga konsentrasi pariwisata, ini semakin terbuka seperti itu. Tapi betul, sekarang kalau kepala dinas pariwisata itu tidak punya basic. Bayang bagaimana juga dia untuk mempertahankan program dan sebagainya ketika bertemu dengan siapa? Dengan teman-teman mitra-mitranya Dewan misalnya kan. DPRD yang kebetulan DPRD tidak mempunyai basic itu. Sehingga akhirnya ketika membuat satu program dan sebagainya, kalau kita udah berbicara ini program ini bagus banget ini untuk anu-anu, tapi ketika kita berbicara dengan orang yang tidak mempunyai ilmu itu, dianggap bahwa apa sih itu kan gitu. Ini Baik. jadi sangat-sangat miris. Itu loh Pak. Baik, Bapak dan Ibu, bila mana Bapak dan Ibu setuju apa yang disampaikan oleh Pak Kadis itu tadi tantangannya, Pak Andika, maka memang sampai Lebaran monyet pun nggak akan berhasil itu mengenai profesor pariwisata, Pak. Dan memang belum ada sekolahnya pariwisata, Pak. Fakultasnya juga belum ada, gitu. Jadi di Republik ini, menurut hemat saya, bila mana kita sepakat nih, yang ada di sini, mari kita menekuni tadi penggabungan antara praktisi dan akademisi, kemudian beresin dulu strata 1, strata 2, strata 3, ya, di dalam sektor pariwisata. Mengenai tadi guru besarnya, karena saya juga bergaul dengan orang dikti, katanya harus ada ilmu silat juga, Pak Kadis gitu. Jadi Pak Andika, jadi di Indonesia harus punya ilmu silat juga. Jadi kalau kita belum punya bidan pariwisata, bagaimana kita bisa melahirkan bidan pariwisata gitu. Jadi pada saat awal itu harus menggunakan ilmu silat. Nah, ilmu silat itu dengan tidak melepaskan kapasitasnya. Kalau konten kapasitas ya Pak Andika, kita diskusi, ayo lah kita gitu. Tapi begitu diarahkan ke tuntutan akademik
formal gitu. Wong kita lembaganya juga belum ada gitu. Bahkan ilmunya pun juga masih masih embrio kan gitu ya. Jadi ini barangkali Bahkan mungkin bisa dikatakan masih nebeng ke ilmu lain. iya gitu. Makanya kita harus punya keberanian, harus punya political will bahwa pariwisata itu eksis walaupun secara formal keilmuan kan masih dipertanyakan orang. Nah, oleh karena itu harus ada keberanian dari kita-kitanya ini untuk mewujudkan itu. Saya kira itulah Pak. Jadi ini. Nah, makanya dari Bu Eli, Pak Kamulyadi, Pak Teo yang memang concern dengan Pak Denny, Pak Andika yang concern dengan SDM. Ayo kita diskusi. Kemudian apa yang memang kita bahas berdasarkan topik-topik tertentu, terutama dari aspek akademik dengan kelembagaan. Insya Allah saya bisa melakukan pendekatan dengan tadi Pak Kadis juga dengan Unpad ya. Tapi harus pakai ilmu silat Pak. Kalau normatif nggak bisa Pak Andika. Di Indonesia kalau normatif nggak bisa. Jadi sorry to say, memang awal-awal tuh kita harus pakai ilmu silat aja dulu gitu kan. Gitu. Nah nanti setelah kita mengumpulkan SDM-SDM yang memang secara legal, formal, akademik dan prakteknya itu bisa dipertanggungjawabkan, monggo kesananya bisa dilembagakan secara baik lah, secara normal. Saya kira itu di konteks pariwisata di Indonesia gitu, seperti itu. Barangkali Bu Eli ada masukan, silakan. Boleh sedikit ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali nih Pak Kadis ya. Pak Rohyan, terima Siap. kasih sudah mengundang saya di grup ini. Sedikit informasi saja Pak ya. Saya kebetulan punya lembaga pelatihan bidang hospitality juga. Dan mitranya juga Dinas Pariwisata Pak. Jadi setiap kali kita ke sana, kita hanya mengulang-ulang kajian yang sama ceritanya. Karena kalau nanti sudah putus, tahunnya ganti kepala dinasnya Pak. Mentah lagi. Ya, bahkan ada yang masih muda kita arahkan untuk ikut kuliah pariwisata pun dia nggak berani. Bu, nanti penempatannya belum tentu sama katanya kan gitu. Ya, jadi sehingga kalau kita di Riau lah khususnya abu-abu terus nih pariwisatanya. Nah, itu dilema. Sama tadi juga Pak Rohan bilang, kami juga dari akademisi. Ketika kita mengajak teman-teman kami praktisi masuk ke akademisi, yang ditanya legalnya mana? Padahal beliau sudah punya pengalaman yang luar biasa. Nah, kita selalu terbentur dengan itu saja. Makanya kita lebih senang ngambilnya ilmu pariwisata, sementara pariwisata itu lebih banyaknya aplikasi. Ya, seharusnya yang kita buka kan vokasinya, Pak ya. Kalau ilmu kita cerita lagi nanti. Sibuk dengan teori apa lagi yang mau dibahas, teori apa lagi yang mau dibahas. Jadi yang lebih bagus sih sebenarnya kita larinya ke vokasinya pariwisata. Jadi lebih langsung ya Pak ya. Nah, karena Pak Rian tadi udah kenal sama Dikti, kayaknya kita langsung bentuk Fakultas Pariwisata ya Pak ya. Siap, ini nih. Di Motornya Fakultas dengan Pak Kadis Ilmu, nih, siap. Fakultas Ilmu Pariwisata, gitu kan? Iya, jadi langsung bentuk Pak. Siap. Karena kan udah ada Bapak di sini ya, udah ada profesornya ada berapa kan gitu. Siap. Karena nanti kalau dimasukkan ke akademisi harus ada Pak ya lektor kepalanya berapa gitu ya. Siap. Pakai ilmu silat aja dulu sementara. Iya. Nah, kita support Pak. Ya, dari Riau kita support. Itu aja Siap. mungkin Pak Royan ya. Baik, terima kasih Bu Eli atas masukannya dan spiritnya. Barangkali itu Pak Andika, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Denny ada yang ingin sumbang sharing pemikiran Pak Denny? Bu Nining? Pak Suwanto? Suwarto? Pas Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Denny ada barangkali sharing sebelum ditutup? Ya, pertemuan kita ini tidak akan selesai di sini. Pasti kita akan secara intent untuk bersilaturahim bahwa kalau secara pendekatan praktis masing-masing insya Allah di bidangnya, Pak Kadis, Pak Andika juga di bidang pendidikan, ya, kita semua. Yang penting bahwa kita ada satu persamaan persepsi bahwa kasihan pariwisata kalau tidak secara legasinya kita tidak disiapkan gitu. Kalau secara warisannya kita tidak disiapkan, dari sekarang mohon maaf, mohon izin, hampir dikapitalisasi pariwisata ini gitu kan. Tidak dari dimensi yang lain, tapi dimensinya dimensi nominal ya, dimensi lapangan pekerjaan dan dimensi ekonomi.
Padahal pariwisata tidak sesempit itu ya, barangkali ya Pak Kadis ya. Nah ini adalah PR kita untuk kita mewariskan sesuatu yang tepat dan benar buat anak cucu kita. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan selalu keep in touch dengan Bapak dan Ibu dan berbagi tentang pengalaman dan pemikiran-pemikirannya tentang dunia pariwisata. Bu Ade, ada closing statement? Oh, siap. Closing gayanya. Alhamdulillah. Aman, Pak. Tapi saya menyemangati dah Bismillah ya. Saya juga kadang-kadang seru-seruan aja, tapi ternyata di dalam keseruan itu sebetulnya kalau karirmu roadmap-nya ada gitu. Mm-mm. Jadi insya Allah Pak, secara Bapak kan Pak Rohyan ini Edupat itu sebagai bridging penjembatan antara industri dan akademisi, dan di dalamnya sudah memikirkan outcome-nya gitu. Jadi Siap. contoh saya dan beberapa teman hasil S2 kemarin double degree itu kan diarahkan jadi dosen gitu ya. Siap. Jadi ada jam terbang lagi. Lalu sekarang udah ada bibit-bibit nih hasil kemarin S2 tuh kan ada yang ada bahat buat anggota dewan nih gitu. Jadi Bapak Ibu antara kita juga tadi ternyata harus ada profesor, harus ada apa, tidak apa-apa. Nanti kita jalani dari yang kecil ini kan akan ada, kalau nggak sekarang kan kapan lagi gitu. Ya. Jadi kalau saya nawaitunya Bismillah kan, kalaupun ada S3 sekarang di Unpas dan yang dijembatani oleh Edupat, ya insya Allah Bismillah ikut misalnya gitu. Terus nanti kadang ada jalannya, seru-serunya. Enaknya tuh kalau kalau pengalaman saya karena ini loh ada Edupat, ada orang pariwisata yang ngerti, daripada misalnya saya cemplung aja ke mana gitu misalnya. Siapa ini baru lagi gitu. Jadi kebersamaan ini yang mungkin Bapak dari asosiasi-asosiasi tadi Pak Theo, Pak semua Pak Dudi dan semuanya asosiasi kepariwisataan Indonesia kan bukan orang lain lagi gitu. Jadi itu udah enak jalurnya begitu. Begitu Pak, terima kasih sekali Baik. Pak Rohyan, Baik. Pak Kadis, Baik. alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Kayaknya konkretnya, Bu Ade Mardia harus Hai. segera jadi profesor supaya Amin. pariwisatanya banyak kan gitu. siap. Aduh, Kan sekarang amin. kebayang nih, Sama. Mm-mm. profesornya aja sedikit. Iya, Sementara siap. bahwa industri pariwisata ini sudah sangat sangat Siap. penting sekali. Betul. Artinya ilmu ini harus kita dapatkan kan gitu. Kalau kita menunggu juga repot juga. Ya. Nanti negara lain sudah larinya kemana, kita masih jalan di tempat kan. Itu Baik. yang kasihan. Dan juga ditambah kurang tidak mempunyai basic duduk di satu tempat institusi yang sebetulnya itu diperlukan untuk apa? Untuk membangun pariwisata yang sesungguhnya kan seperti itu. Baik. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Kadis, Bu Ade. Jadi singkat cerita Bu Eli, Pak Andika, bahwa kami menyiapkan RPL S1, S2, dan S3 yang terakhir. Jadi memang untuk melakukan tadi fakultas pariwisata, pakar-pakar pariwisata, dan guru besar pariwisata harus dimulai disiapkan dari sekarang. Nah, kami sudah komunikasi dengan Unpas bahwa bisa diakomodir tidak bahwa alumni-alumni kita yang S2 masuk S3 dengan masa studi tadi minimum adalah 3 tahun, ya bisa beres 3 tahun dan tidak dipersulit. Dan alhamdulillah bisa mengakomodir. Apa alasannya? Karena teman-teman ini adalah orang profesional yang memang di bidangnya gitu kan. Nah itu yang memudahkan untuk jadi rekognisi itu ada dua kalau dalam pendekatan saya itu Pak Andika. Ada rekognisi formal dan ada rekognisi informal yang intern kampus itu sendiri atas otoritas rektor. Jadi kalau masuk ke L2 Dikti mah nggak ada Pak. Jadi pendekatannya Ketemu. iya nggak ketemu. Jadi artinya deal otoritas rektor untuk bisa melakukan seperti itu. Nah nanti Bapak dan Ibu bisa ketemu dengan rektor langsung dan memang nanti bisa pada pertemuan yang akan datang direktur ya yang program pasca sarjana yang akan menyampaikan mengenai program ini. Dan saya sudah sampaikan sama beliau, Pak, diukur Pak, jangan sampai melenceng gitu kan. Jadi dari 3 tahun itu pas gitu kan, seperti itu. Dan insya Allah sudah setuju. Barangkali itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya yang setia sampai saat sekarang sudah 20 orang di sini. Ya, Pak Opayana, ada yang disampaikan Pak Opayana? Siap, sementara Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kekurangan di dalam penyampaian saya. Pak Kadis, hatur nuhun. Bu Ade, hatur nuhun. Pak Andika, terima kasih juga semua. Pak Suwanto, terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boli, dadah. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Benar. Sadayana. Ya, Eh, siap.